Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini. Saya Mbak Astri dari Sekretariat IAIS. Hari ini mewakili Direktorat Talenta untuk webinar kali ini. Webinar hari ini akan membahas tentang pengenalan dan implementasi data mining. Hari ini akan ada dua narasumber, yaitu dari Bapak Jackie Lim dan Franz Reksi. Kemudian akan dibawakan oleh moderatornya, yaitu Bapak William Edel. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan, saya alihkan ke Bapak William Edel selaku moderator untuk memulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asri. Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar ini. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan dan pengimplementasian data mining yang akan dibawa oleh Bapak Jackie Lim dan Bapak Franz Rexi Adiputra. Untuk perkenalannya, Bapak Jackie Lim sendiri itu bekerja di AIA Singapura selama 1 tahun sebagai Information Security Analyst, bergerak di IVA atau Internal Vulnerability Assessment, di mana melakukan analisa, asesmen, dan pembuatan laporan dari kerentetan infrastruktur yang ada. Juga mengassist dan memantau dan menjembatani masalah yang ditemukan pada log DLP atau Data Loss Prevention ke vendor. Kemudian untuk Bapak Franz Reksi Adiputra, di sini memiliki pengalaman sebagai sistem analis intern selama 6 bulan di Bina Nusantara Group. Pak Franz sendiri terlibat dalam menganalisa sistem baru yang akan dibangun sampai melakukan testing terhadap sistem tersebut. Pengalaman selanjutnya, Pak Franz juga pernah bekerja sebagai Business Intelligence Analyst Intern selama 6 bulan pada PT Evotech Distribusi dengan tugas melakukan analisa dan menampilkan dashboard pada suatu perusahaan air minum. Untuk webinar ini langsung kita mulai aja untuk Bapak Jackie Lim. Dipersilakan. Ya, terima kasih William. Oke, sekarang kita mulai saja. Saya share screen sebentar. Oke, ini gimana hasilnya? Oke, seminar kali ini atau webinar kali ini mengenai pengenalan dan pengimplementasian data mining ya. Oke, saya sendiri Jackie Lim sama rekan saya Franseksi Adiputra akan mempresentasikan pada webinar kali ini. Saya bisa dipanggil Jackie atau Pak Jackie ya di sini. Dan Franz juga bisa dipanggil Franz atau Pak Franz. Oke. Nah, teman-teman mungkin penasaran apa itu data mining. Data mining ini seperti kata-kata di sini ya, ada data, ada mining, yaitu kita melakukan penambangan pada data. Nah, khususnya kita menemukan pola, tren, dan insight yang menarik dari data yang jumlahnya besar. Selama ada data yang jumlahnya besar, kita ada tujuan spesifik ya, mau mengembangkan bisnis atau mengimprove efisiensi. Nah, itu adalah pekerjaan data mining ya. Sebenarnya keuntungan apa sih yang dibawa data mining? Nah, ada 5 ya yang saya generalisasikan manfaat dari data mining. Bisa dari pattern discovery atau menemukan pola seperti yang dijelaskan di awal, ada decision support atau membantu pengambilan keputusan, mengembangkan efisiensi, memahami preferensi dan keputusan pelanggan, dan juga risk mitigation atau menangani risiko ya atau anomali. Mari kita next. Nah, apakah data mining bisa dipakai di sektor bisnis saja? Enggak ya, sektor data mining itu luas banget. Kita bisa pakai di hampir seluruh ini. Tapi seperti persyaratan di awal, kita butuh data yang jumlahnya besar, yang relevan, kita ada tujuan tertentu, dan kita juga memiliki resource, mau computing resource ataupun human resource ya, human yang betul-betul paham mengenai bisnis model pada bisnis atau pemerintahan, kesehatan, edukasi, dan lain-lain. Jadi pada pemerintahan contohnya, data mining dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Kesehatan, kita dapat menggunakan data pasien selama diizinkan ya, kita punya akses, kita bisa mengetahui penyakit secara lebih cepat. Dari edukasi, kita bisa menyesuaikan pembelajaran, seperti misalnya ada mahasiswa yang
kurang sesuai atau nilainya kurang diprediksi kurang cukup untuk lulus, dan dengan ini kita bisa lebih fokus pada mengajari mahasiswa atau murid tersebut. Entertainment atau hiburan ini mungkin bisa kita lihat dari pembuatan FYP mungkin ya, walaupun ini otomasi tapi dekat-dekat lah. Kita bisa mengetahui preferensi pelanggan atau penonton, jadi kita bisa sesuaikan siaran untuk lebih menarik pelanggan atau penonton. Nah, mungkin banyak yang udah tahu data mining dan machine learning itu apa, soalnya udah dijelaskan juga data mining. Tapi ada yang juga belajar machine learning juga bingung loh, kok ini mirip ya sama data mining. Nah, sebenarnya memang agak mirip ya. Kenapa? Karena ada algoritma yang mengenai learning ya pada machine learning juga dipakai pada data mining. Tapi sebenarnya fokus pada dua pembelajaran ini berbeda. Satu fokus pada wawasan atau informasi, satu lagi pada membangun model atau model otomasi. Nah, di sini sudah saya simpulkan ya banyak perbedaannya dari identifikasi pola tren dan anomali, pada mesin learning pembuatan model prediktif, klasifikasi dan clustering, dan lain-lain. Ada juga inputnya juga sedikit berbeda ya. Data mining pada data yang historis biasanya cenderung ke bisnis membuat keputusan itu, sedangkan machine learning fokus pada data-data berlabel untuk training dan testing. Training ini maksudnya adalah melatih model ya dari data yang udah ada. Kemudian testing ini kita menguji model tersebut. Apakah model tersebut dengan data yang baru masih baik atau tidak. Kemudian pada output ya, pengetahuan yang didapat melalui pola yang ditemukan pada data mining. Nah, kita mendapatkan informasi sehingga kita bisa membuat keputusan melalui pengetahuan yang kita dapat ini. Pada machine learning, ada model-model yang berguna yang muncul, mau itu buat prediksi, klasifikasi, rekomendasi, dan lain-lain. Dari ruang lingkup juga lebih luas menganalisis berbagai jenis data. Ya, jadi data mining ini fokus pada analisis data kebanyakan. Jadi kita butuh banyak analisa, kita menggambarkan hubungan, kita melihat pola, ya hal semacamnya, sehingga kita bisa presentasikan. Kemudian pada machine learning fokus pada pengembangan model. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini machine learning banyak pada otomasi dan pembangunan model. Jadi walaupun mirip metodenya, tapi fokusnya berbeda ya. Nah, sekarang saya bawa ke KDD. KDD atau Knowledge Discovery from Data ya. Jadi sebenarnya KDD ini bisa diterapkan untuk pencarian pengetahuan, seperti namanya Knowledge Discovery from Data. Jadi kadang ada yang mungkin pakai NLP atau semacamnya, itu juga bisa. Yang penting itu data preparation-nya baik, evaluasinya baik, dan pada saat presentasinya itu mudah dipahami dan mendorong pengambilan keputusan. Jadi KDD itu proses menggunakan metode data mining, tapi seperti saya yang bilang di awal, mungkin bisa pakai yang lain lagi untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari kumpulan data. Dan seperti yang dilihat di gambar di kanan, KDD itu prosesnya secara ada banyak jenis ya sebenarnya, tapi saya simplify lagi dari beberapa sumber, yaitu data preparation, data mining, pattern evaluation, dan knowledge presentation. Data preparation merupakan tahap mempersiapkan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang berkualitas. Jadi tujuannya data preparation ini adalah bekal kita untuk melakukan data mining nanti. Kita membutuhkan data yang bagus untuk menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Jadi data preparation ini salah satu esensialnya juga ya. Tapi perlu saya kasih tahu juga bahwa semua proses ini penting ya. Tapi saya kasih tahu satu-satu kenapa ini penting. Jadi data preparation ini dia ada 4 tahap ya. Sebenarnya ini bisa dipecah juga jadi 7 KDD. Tapi secara esensial ini data preparation ini semua tahap ini. Jadi saya gabungkan saja. Dimulai dari cleaning,
Data cleaning ini adalah membersihkan data dari data-data kosong, data yang salah, ataupun anomali-anomali. Yang dimaksud anomali ini adalah data yang ekstrem atau yang jauh dari sekumpulan data ya. Misalnya suatu data cenderung dari umur 18 sampai 25 tahun untuk customernya. Tapi tiba-tiba ada yang mungkin 7 tahun, ada yang mungkin 90 tahun. Nah, ini data ini sangat jauh. Jadi kita perlu cari tahu kenapa dan kita perlu memutuskan apakah kita biarin saja bisa jadi insight atau bisa kita kelola kembali. Kemudian biasanya data mining ini mengambil data historis dari beberapa tabel ya. Jadi kita perlu integrasikan, kemudian kita perlu seleksi atau data selection karena dimensi yang kompleks ya biasanya banyak banyak feature, atribut atau kolom. Ya biasa yang dimaksud feature, atribut, dan kolom ini sama atau field juga pada database. Yang dimaksud adalah seperti ketika kita login ya, kita akan melihat nama dan password. Nama dan password ini adalah feature-nya. Isinya itu pada text box adalah row atau record-nya. Jadi setelah kita tahu seleksi yang mana, kita juga bisa transformasi data. Yang dimaksud di sini adalah menyesuaikan format agar sesuai dengan kebutuhan data mining nanti. Misalnya apa? Misalnya kita membutuhkan data tahunan dan data tahunan ini malah kita catat sebagai data harian di database. Kita butuh transform lagi dari data misalnya kita bekerja selama 365 hari, kita transform menjadi 1 tahun. Dan ada lagi yang mungkin mengubah data kategorik menjadi label. Kebanyakan data mining ini, algoritma pada data mining machine learning ini membutuhkan data numerik ya. Jadi kadang juga butuh disesuaikan. Nah, ini adalah kata pepatah yang saya temukan cocok untuk menjelaskan data preparation. Ini dari Abraham Lincoln ya. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Jadi dalam 6 jam Abraham ini mementingkan 4 jamnya itu untuk menajamkan kapaknya. Nah, jika kapak tumpul, otomatis kita akan sulit memotong pohon ya, dan bahkan tidak bisa terpotong jika sangat tumpul. Tapi jika kita ini tajamkan kapaknya, akan lebih mudah memotong kayu tersebut. Next. Nah, ini ada yang bingung mungkin nih, kenapa data mining KDD ada lagi dalamnya data mining ya. Sebenarnya ini penerapannya ya. Jadi secara kita ini technical ini kita menggunakan algoritma komputer untuk menemukan pola tersembunyi. Jadi kita menggunakan algoritma untuk menemukan pola tersembunyi ini. Ibaratkan kalau kita udah punya material lah, misalnya data preparation itu kita punya material, kita sudah siapkan materialnya. Nah, data mining ini sebenarnya kayak arsiteknya, kita membangun gedungnya, kita rancang dan lain-lain, kita selesai bangun, kita dapat hasil. Itu data miningnya, kita dapat gedungnya. Nah, algoritma apa yang dapat digunakan pada data mining? Nah, ini algoritma ini sebenarnya bisa dibilang juga dari machine learning juga ya, bisa dipakai di kedua pihak. Tapi kebanyakan data mining ini lebih ke unsupervised atau clustering kebanyakan dan association rule. Ini adalah algoritma yang saya temukan sering dipakai untuk data mining ya. Jadi clustering ini adalah pengelompokan ya. Pengelompokan, oh ya, saya ulangi lagi ya. Untuk unsupervised dan supervised, bagi yang belum tahu, unsupervised ini adalah penggunaan data mining machine learning ini untuk di mana datanya itu tidak berlabel. Lebih gampangnya pada supervised kita ada labelnya di mana seperti klasifikasi kingdom, kita ada kingdom mamalia, viscous, amphibi, dan lain-lain. Jadi itu sudah jelas tersirat apa yang mau kita klasifikasikan, sedangkan unsupervised ini kayak abstrak, belum ada yang kita jelas pengen ngapain. Cuma kita sesuaikan berdasarkan
karakteristik yang ada, seperti kuning, merah, dan biru. Ini karakteristik yang mirip, jadi bisa dikelompokkan. Nah, dari clustering bisa dijelaskan seperti itu, ada karakteristik, jadi kita belah. Sedangkan supervised klasifikasi ada kelompok yang jelas, amfibi kah, atau pisces kah, atau mamalia kah, itu sudah ada yang jelas. Nah, pada association rule, ini association rule itu sebenarnya umum, banyak juga digunakan ya. Walaupun jarang dipelajari di awal-awal karena agak rumit ya, tapi association rule ini juga banyak digunakan. Maksudnya itu menemukan pola pembelian, misalnya contohnya. Saya membeli kasur. Setelah saya membeli kasur, saya akan membeli bantal dan guling. Itu fungsi dari association rule. Jadi kita ada tahu pelanggan membeli ini dan mereka akan membeli barang-barang yang lain apalagi biar bisa sama itu. Kita membeli minyak, mungkin kita akan membeli kecap dan lain-lain, pangan-pangan yang lain. Kemudian pada regression ya, supervised regression, ini juga sudah jelas ya, kita menggunakan input untuk menghasilkan output. Ini biasanya seperti pada saat kita menghitung pendapatan ada untung, lebih laba atau rugi ya. Jadi ada kita pendapatan dikurangin biaya operasional dan non operasional serta dikurangin harga pokok penjualan, kita akan mendapatkan labanya. Dan semua yang karakteristik tersebut, pendapatan, biaya operasional, dan lain-lain itu adalah X-nya, dan hasilnya, outputnya adalah Y-nya. Regresi ini akan menghitung titik-titiknya, dan akan kita tahu polanya seperti apa. Kemudian setelah ini adalah tahap pattern evaluation, adalah tahap di mana pola tersebut dinilai dan ditentukan efektivitas atau manfaatnya. Tadi kita sudah bicara soal mempersiapkan material, terus membangun gedung. Sekarang ketika kita ini gedungnya terjual, kita harus memastikan kalau gedung ini kokoh, aman untuk ditinggali. Jadi ini adalah pattern evaluation, dan pada data mining ataupun machine learning, evaluasinya tergantung pada algoritma yang ada. Jadi pada tahap ini saya tidak jelaskan panjang, karena masing-masing algoritma punya assessment masing-masing ya, penilaian masing-masing. Kemudian lanjut pada knowledge presentation, tahap di mana kita mengkomunikasikan temuan atau insight yang didapat kepada pihak bersangkutan. Jadi kita udah persiapin segalanya nih, tapi nggak ada yang beli atau nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau buat keputusan, nggak ada yang peduli gitu. Itu akan membuang semua tahap sebelumnya menjadi sia-sia. Jadi kita harus pandai juga membuat cantik ya, atau membuat orang paham atau membuat menarik supaya orang tertarik membuat keputusan. Bukan malah menghambat ya jadinya. Nah, biasanya data mining ini ada menggunakan 6 ini ya. Ini yang lumayan sering digunakan untuk data mining. Ada bar chart, ini untuk membandingkan nilai-nilai kategori. Misalnya misalnya orang lebih banyak beli Pepsi daripada Coca-Cola, atau Sprite atau lain-lain gitu. Kemudian pada line chart ini biasanya secara historis ya, data secara historis kita melihat penjualnya per bulan gimana. Pie chart ini khususnya untuk membanding satu bagian dari keseluruhan. Jadi ini misalnya populasi pria yang bekerja sebagai arsitek segini 25% mungkin, atau 13%. Nah, itu bisa kita pakai pie chart. Scatter plot ini biasa untuk membuat titik-titik seperti pada tadi, pada regression ya. Kita bisa melihat titik-titik ini nilainya berapa, sehingga kita bisa tarik nilai garisnya atau regresinya. Kemudian ada heat map. Heat map ini juga sering digunakan di awal-awal ya untuk mencari korelasi. Misalnya ada di sini label
terakhir atau misalnya klasifikasinya apa. Nah, ini hubungannya dengan atribut yang lain apa? Apakah dikarenakan dia menyusui, maka dia lebih sering menentukan bahwa ini mamalia. Jadi ini heat map untuk melihat korelasi antara atribut dengan labelnya atau outputnya. Jadi ada juga histogram untuk menentukan persebaran ya. Misalnya usia biasanya ya. Usia orang yang menonton film action misalnya. Bagi mungkin yang 8 tahun sedikit, 20-an mungkin 18 sampai 25 tahun meningkat, tapi untuk orang yang udah tua mungkin menurun lagi, tapi masih lumayan banyak. Ini adalah contoh penggunaan data histogramnya. Nah, setelah sudah jelaskan ini tahap KDD ini, maka saya juga akan kasih tahu sedikit nih tantangan yang sering dihadapi. Kita sering ketika kita melakukan data mining ataupun juga machine learning nantinya, kita akan banyak menemukan data yang belum atau tidak berkualitas yang kita butuh prepare nanti. Kemudian dimensi yang kompleks ya, akan banyak nanti atribut yang kita temukan sehingga kita butuh simplify lagi. Kita tidak bisa menggunakan 20 atribut untuk satu output ya. Itu bakal jadi kurang baik. Kemudian ada juga overfitting. Bagi yang kurang tahu overfitting ini apa, bisa saya simpulkan sebagai bias ya, bias kepada tahap training. Kan tadi ada saya jelaskan juga training dan testing. Training adalah pelatihan model, testing adalah pengujian. Nah, ketika kita training, akurasinya tinggi. Tapi ketika kita tes dengan data-data yang baru, malahan akurasinya nggak setinggi pada training. Itu adalah overfitting. Nah, ini sering ditemukan, jadi perlu hati-hati juga. Kemudian kekurangan data. Ini bisa dibilang sering dan tidak sering juga. Mungkin bagi yang perusahaan kecil mungkin bakal kesulitan ya mengumpulkan data, tapi bagi yang udah besar yang punya online ini udah beralih pada online, ini datanya bakal cukup untuk melakukan data mining. Nah, untuk bagian saya sepertinya sampai segitu doang. Berikutnya akan saya berikan kepada Franz. Franz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kilim untuk penjelasannya. Dan sekarang saya akan menjelaskan mulai dari code sederhana yang sering digunakan pada data mining. Boleh next slide. Nah, di sini yang pertama itu untuk nge-load atau memasukkan datasetnya ke dalam tools yang kita gunakan. Di sini ada pakai URL atau dengan fungsi pandas.read CSV baru dimasukkan judul CSV-nya apa itu. Kemudian untuk yang kedua itu memilih fitur atau target variabel. Dimana di sini kita buat ayam variabelnya feature baru sama dengan nama kolom-kolom yang terdapat pada file sebelumnya gitu. Kemudian untuk buat targetnya, buat variabel baru lagi dengan target sama dengan nama kolom targetnya. Dan yang ketiga ada tahap preparation, di mana di sini contohnya untuk preparation kita mengisinya nilai 0, kita isi dengan nilai min. Atau juga kita juga dapat mengisi nilai 0 dengan nilai modus. Atau sebenarnya bisa juga kita isi dengan yang lain, atau kita juga bisa menghapus nilai 0 yang tidak diperlukan. Kemudian yang berikutnya ada data trend and test, kita bagi dengan code seperti yang tertera, kita buat xtrend, xtest, ytrend, dan ytest-nya. Kemudian kita sesuaikan juga test size-nya berapa, yang paling umum itu dengan tes 0.2 atau 20%, dan juga 0.3 atau 30%. Kemudian untuk yang berikutnya itu data mining algoritmanya. Di sini contohnya menggunakan random forest. Di sini kita akan memanggil random forest classifier, kemudian kita buat random state-nya sama dengan 42, itu berfungsi supaya ketika kita run berkali-kali, hasil yang dihasilkan itu tidak berubah-ubah atau tetap gitu.
Kemudian untuk pattern evaluation-nya, kita kasih contoh sebagai untuk mencari akurasinya, dapat menggunakan akurasi underscore score untuk mengetahui akurasi dari model algoritma yang kita pakai. Dan selanjutnya, next slide. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan data mining yang menggunakan K-means atau clustering. Nah, di sini saya menggunakan dataset online atau dari Kaggle dengan judul iris species atau bunga iris gitu. Untuk bahasa pemrograman yang saya pakai ini yaitu Python dengan tools Jupyter Notebook. Kemudian hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengimport libraries yang kita perlukan. Nah, di sini contohnya saya mengimport pandas ini untuk membaca CSV nantinya, kemudian NumPy untuk membaca array, Matplotlib untuk membuat pattern nantinya atau grafik. Kemudian setelah mengimport libraries tadi, kita masuk ke import dataset. Di import dataset ini kita membuat pertama variabelnya misalnya data iris, baru kita panggil pandas.readCSV. Di dalam kurung ini merupakan judul dari file yang akan kita masukkan. Kemudian untuk melihat hasilnya, yang pertama itu kita dapat langsung mengetik variabel tadi dan hasilnya akan muncul seperti pada gambar. Di sini ada ID, sepal length, sepal width, petal weight, dan petal width, dan juga spesiesnya apa gitu. Kemudian selain tadi data iris, memanggil data irisnya doang, kita juga dapat membuat data iris.head untuk melihat data-data teratasnya saja. Misalnya di sini kalau kita dalam kurungnya tidak kita isi, kita dapat melihat 5 teratas saja. Kalau kita ingin melihat 10, maka kita dapat mengisi data iris.head dalam kurungnya 10. Kemudian untuk yang kedua, cara kedua itu dengan cara data iris.tail dalam kurung. Itu untuk melihat kebalikan dari yang head. Kita melihat bagian-bagian bawahnya saja dari data yang kita punya. Selanjutnya, kita dapat melihat info dari data iris yang kita punya dengan cara data iris.info dalam kurung. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 150 baris dengan total 6 kolom. Di sini juga diperlihatkan nama-nama kolomnya apa aja. Kemudian ada penghitungan non-null atau jika terjadi missing value kita bisa ketahui dari sini. Dan kebetulan di sini value-nya tidak ada missing value, semuanya 150 baris gitu. Kemudian juga kita bisa lihat data type-nya bisa berupa integer atau float atau yang lainnya. Kemudian yang code di atas ini kita buat variabel x itu untuk mengambil kolom-kolom atribut-atribut utamanya saja. Di sini kita pakai ilog untuk mengambil yang titik 2 semua baris yang ada pada data, kemudian yang dalam kurung siku 1, 2, 3, 4 itu merupakan kolom keberapa gitu. Misalnya yang tadi kalau di slide sebelumnya kita bisa lihat next-nya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi 1, 2, 3, 4 yang keambil adalah sepal length, sepal width, petal width itu. Dan yang spesies tidak kita ambil karena itu merupakan targetnya. Dan next-nya di sini kemudian kita mengimport algoritma K-means-nya. Dan juga ini ada WCSS, di mana WCSS ini merupakan kepanjangan dari Within Cluster Sum of Squares. Ini merupakan daftar kosong digunakan untuk mengevaluasi nilai cluster nantinya. Kemudian di bawahnya kita akan melakukan eksperimen terlebih dahulu untuk menentukan cluster keberapa yang optimal untuk kita gunakan nantinya. Di sini ada for i in range 1,11 di mana kita akan melakukan pengulangan dari 1 sampai 10 kali
untuk nantinya mendapatkan nilai cluster yang akan kita pakai. Dan k-means.fit ini berfungsi untuk melakukan training data dari nilai X yang kita ambil. Nah, selanjutnya, untuk ini dari code tadi kita mendapatkan menggunakan metode elbow, atau kita tahu elbow merupakan siku. Jadi di sini kita dapat lihat misalnya cluster pertama nilainya itu WCSS-nya sangat tinggi dan itu akan menurun sampai ke 10, dan dari 1 ke 2 dan 2 ke 3 itu masih penurunannya masih sangat signifikan, dan dari 3 ke 10 itu sudah mulai tidak signifikan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa cluster yang ketiga merupakan yang paling optimum untuk kita gunakan untuk kita aplikasikan selanjutnya. Next. Setelah kita tahu cluster yang ketiga yang paling bagus atau optimal gitu, kemudian kita masuk ke pengimplementasian k-means-nya untuk dataset tadi. Jadi untuk code di atas, n clusternya kita isi 3, kemudian dengan maksimal iterasi 300. Kemudian nanti setelah ini kita akan membuat grafik atau scatter plot dari yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi di sini kita buat tuh scatter plot pertama, kedua, ketiga, baru disusul dengan kita buat plotting untuk membuat centroid pada masing-masing cluster yang kita punya. Dan selanjutnya dari code yang tadi, yang di bawah tadi, kita akan menghasilkan grafik scatter plot sebagai berikut. Jadi yang warna biru ini Iris versi color, kemudian yang merah ini Iris sentosa, kemudian yang hijau Iris virginica, dengan warna kuning ini juga merupakan centroid pada masing-masing cluster yang kita punya. Selanjutnya, prospek data mining ke depannya sebenarnya kita dapat ketahui bahwa data mining ini bisa digunakan di berbagai bidang, dan juga data mining ini dapat membantu kita untuk pembelajaran lebih lanjut seperti ke machine learning, business intelligence, text mining, dan lain sebagainya. Oke. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya ini sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Frans Reksi dan Pak Jeki Lim. Oke, sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan, boleh langsung diketikkan di ini ya, di chat, kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Yohan. Bagaimana menentukan max sitter di K-means kok bias 300? Mungkin kok bisa 300 gitu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Yohan, max 300 itu kita dapat menyesuaikannya sendiri ya gitu. Untuk maksimal terjadinya iterasi itu berapa kali, namun yang biasanya dipakai yaitu 300 gitu. Oke, apakah sudah terjawab Pak Yohan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Handika Saputra. Di sini pertanyaannya, izin bertanya, kira-kira bagaimana cara menentukan algoritma yang efektif dan sesuai? Oke, baik Pak Handika, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Untuk menentukan algoritma yang efektif dan sesuai, kita perlu tahu dulu sebenarnya ini kita mau tujuan kita apa ya. Eh, Juga perlu pemahaman mengenai datanya. Bagaimana
apakah sudah punya label kayak tadi, apakah ada klasifikasi tertentu, apakah mungkin kita pengen kelas seperti Kingdom tadi, Mamalia atau lain-lain, itu biasanya masuk supervised learning. Kalau misalnya kita pengen kayak penentuan yang tidak ada label, kita bisa pakai unsupervised. Itu awalnya, step awalnya. Berikutnya kita perlu tahu juga tipe datanya bakal bagaimana. Kayak tadi, apakah akan sederhana mungkin karakteristiknya. Kalau misalnya di unsupervised mungkin bisa pakai cluster ya. Tapi kalau misalnya akan ada kompleks yang bakal saling berhubungan satu sama lain, tadi mungkin bisa pakai association rule. Seperti itu. Biasanya orang yang udah paham mengenai data dan bisnisnya bisa tentuin sih. Dan juga kalau udah paham algoritmanya. Jadi itu bisa disesuaikan seperti itu, Pak Andika. Apakah cukup menjawab, Pak Andika? Oke, ada pertanyaan lagi tambahan. Apa itu business intelligence dan contoh penerapannya? Apakah sama dengan AI? Oke, sebenarnya ini udah agak out of topic ya, tapi bisa saya inikan saja. Business intelligence itu sebenarnya agak luas ya. Ini khusus spesifik pembuatan laporan. Jadi kita ada data mining, kita ada menggali data, tapi kita hasil datanya itu kemungkinan juga akan dijadikan business intelligence report ya. Jadi ini kayak berkelanjutan juga. Kemudian contoh penerapannya ya, sebenarnya pembuatan laporan juga salah satu ini ya, pekerjaan business intelligence juga ya. Apakah sama dengan AI? Sebenarnya AI itu lebih ke misalnya seperti ini ya, data mining kita berpikiran untuk menemukan knowledge, machine learning itu bisa belajar sendiri, punya model belajar sendiri. Nah, kalau AI itu bisa ini lagi, bisa memikirkan jawaban lagi, tanggapannya seperti apa. Jadi sebenarnya agak beda ya. Jadi ini step by stepnya, satu menemukan pengetahuan, pola, data mining, machine learning memfokus pada prediksi jawaban, AI itu responnya, memikirkan respon seperti apa. Itu kekuatannya ya. Oke, udah cukup ya Pak Andika. Oke, udah ya Pak Yohan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi nih dari Bu, Ibu atau Bapak Ridho Dwi Ramadan. Ridho Dwi Ramadan. Izin bertanya, bagaimana data mining berkontribusi pada proses mengungkap pola dan tren dalam data besar, dan teknik atau metode apa yang paling banyak digunakan dalam data mining ini? Baik, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Bagaimana data mining berkontribusi pada proses mengungkap pola dan tren dalam data besar. Sebenarnya data mining memang menggunakan data yang besar ya, Pak Ridho. Jadi mengungkap pola dan tren data besar itu kayak tadi pakai algoritma, bisa digunakan algoritma untuk visualisasi, dan kita akan uh, coba pahami, kemudian kita presentasikan agar yang penting ini pendengarnya juga ngerti gitu. Jadi memang tugas kita uh, menggunakan algoritma, kita simplify visualisasinya, kita pahami, kita komunikasikan. Jadi itu. Kemudian pada teknik dan metode. Sebenarnya teknik dan metode ini tergantung kebutuhan ya. Kayak tadi saya sudah bilang, saya pahami ini teknik metode mungkin KDD ya yang tadi. Ada juga teknik lain, tapi biasanya masing-masing ada kekuatannya. Kalau KDD ini biasanya lebih sering diajarkan di awal, ada research juga ya. KDD itu lumayan kuat. Kemudian pada industri dan project itu ada yang namanya CRISP DM. Ini lebih kompleks lagi, soalnya nanti ada bahas business understanding, data understanding, serta deployment. Dia ada semi-semi menjalankan juga nantinya. Dan juga ada juga SEMA. SEMA ini saya kurang familiar juga, soalnya jarang saya baca juga ya. Kemudian
Eh, kurang lebih seperti itu. Apakah udah menjawab, Pak Rido? Oke, udah cukup. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yohan. Apakah machine learning akan ditinggalkan setelah adanya deep learning? Oke, Oke, yang ini Frans boleh coba jawab dulu. oke. Jadi saya bantu jawab. Untuk ini menurut saya mungkin tidak akan ditinggalkan itu. Karena machine learning ini sebenarnya deep learning ini bagian dari subbidang dari machine learning yang berfokus pada pembelajaran neural network ya. Jadi menurut saya tidak mungkin akan ditinggalkan itu. Mungkin Jeki ada tambahan. Sudah cukup sama juga pemikirannya, Frans. Oke, apa udah terjawab Pak Yohan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Fitri Nuraini. Apakah ada rekomendasi tool yang mudah dipakai dan lengkap fasilitasnya untuk melakukan data mining? Apakah untuk pembelajaran dan dunia industri digunakan tool yang berbeda? Baik, ini mungkin bisa saya coba bantu jawab ya. Untuk rekomendasi tool yang mudah dipakai, masing-masing perusahaan mungkin ada tools yang berbeda ya. Tapi secara pemrograman kita umumnya pakai Python atau R ya kalau nggak salah. Python lebih sering dipakai ya. Kemudian kalau ada yang mungkin capek coding, ada namanya eh, apa ya? Pokoknya ada tools dia juga bisa drag drop gitu, bisa dihubungkan. Saya lupa namanya apa ya. Mungkin bisa saya chat di grup nanti ya. Bagi yang tertarik bisa join grup data science ya. Bisa saya drop nanti. Oh ya, baru ingat lagi. Namanya Rapid Miner ya. Ini bisa jadi tools untuk lebih cepat daripada coding ya. Kalau yang kurang familiar dengan coding bisa pakai Rapid Miner. Biar saya coba chat ya. Eh, ini salah satu yang awal di perkuliahan saya sendiri coba cepat pakai ya. Orange itu software dengan coding. Ya, Orange juga. Jadi sebenarnya masing-masing bisa cari tahu juga ya, soalnya perusahaan juga beda-beda. Tapi saya awalnya ini belajarnya RapidMiner terus Python, kurang lebih begitu. Sudah cukup menjawab, Bu Fitri? Oke, Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Masih lumayan banyak waktunya. Mungkin saya tanya sedikit ya, Pak Jeki. Kalau untuk Rapid Miner itu dia gratis apa berbayar nih Pak softwarenya Pak? Eh, oke, pertanyaan bagus, Pak William. Sebenarnya RapidMiner sendiri ini ada trial versionnya ya, atau mungkin dari ada yang pakai perusahaan gitu, akun perusahaan bisa juga kalau disediakan bisa gratis gitu. Tapi sebenarnya ada versi bayarnya juga. Jadi bisa dicoba lagi ya. Kalau yang tertarik untuk versi trialnya atau versi umumnya bisa dipakai. Begitu Pak William. Oke, berarti untuk yang gratis itu dia trial aja gitu ya, nggak bisa pakai untuk sepanjang waktu gitu ya. Ada yang gratis bisa pakai mungkin berapa lama saya juga kurang tahu, tapi datanya terbatas. Jadi dataset yang terbatas itu kalau nggak salah kemarin 10.000 data. Jadi untuk perusahaan besar agak sulit ini ya. Oke, kalau misalkan ada perusahaan yang nggak terlalu besar nih mau implement coba-coba data mining pakai Rapid Miner itu, menurut Pak Jeki kalau yang versinya yang free itu udah cukup nggak Pak? Eh, balik lagi ya tergantung datanya sebesar apa. Tapi kalau nggak salah sekecil apapun itu 10.000 data nggak bakal tahan lama ya. Harusnya kita kan ada transaksional itu kan bakal besar datanya. Harusnya nggak cukup sih untuk kayak itu. Oke, Biasa untuk personal use saja untuk ini yang ya. gratis. Berarti antara personalis atau enggak untuk coba-coba demo aja gitu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Jeki. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih?
Ya, aku mau nanya, Oh iya, yang boleh Bu kan Indra. saya sempat di WAG kan sempat sounding nih perbedaan data mining dengan yang lainnya. Boleh disingkat nggak biar yang para peserta di sini lebih, oh iya, kapan kita pakai data mining, kapan machine learning gitu istilahnya. Oke, terima kasih Bu Indrajani. Setahu saya ya, untuk ini data mining dan machine learning, balik lagi ke fokusnya, satunya buat ini ya, kita komunikasikan temuan kita dan mendorong pengambilan keputusan. Biasanya data mining ini lebih ke prediktif dan juga deskriptif. Jadi kita jelaskan lagi. Tapi buat machine learning biasanya kita itu sudah ada kemampuan otomasi sendiri ya. Jadi kita biasanya pada robotik dan lain-lain untuk memprediksi. Misalnya memprediksi apakah pada suatu kredit, uh, pada kredit card gitu ya, ini cocok untuk di approve atau enggak pembayarannya. Atau kita bisa reject apakah kartunya, apakah saldonya cukup, apakah mereka bakal bayar atau tidak. Jadi itu bisa diprediksi oleh machine learning. Fokusnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeki. Untuk yang lain gimana? Udah jelas belum? Oke, sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Lala. Untuk data yang nol atau hilang, apakah selalu diganti dengan min atau modus? Oh, saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Bu Lala ini. Untuk data yang nol atau hilang, itu tidak selalu diganti dengan min atau modus. Jadi kita bisa menghapus atau mendelete baris yang memiliki nilai nol, kemudian atau kita juga bisa mengisi nilai nol, misalnya ada nilai nol, kita mau isi dengan others gitu. Kita juga bisa mengisi dengan tambahan kategori baru gitu. Tidak selalu menggunakan min atau modus. Apakah udah cukup menjelaskan untuk pertanyaannya? Oke, udah cukup. Oke, mungkin saya ada pertanyaan satu lagi sih. Kalau untuk algoritma yang dipakai itu berarti menyesuaikan case-nya ya. Kan tadi algoritmanya ada lumayan banyak tuh ya. Ya, algoritmanya ada tadi yang umum 4 ya, tapi sebenarnya masih ada lagi, yaitu menyesuaikan case. Jadi kayak tadi, apakah datanya berlabel atau enggak, kita perlu tahu tujuannya apa, datanya seperti apa, itu tergantung case-nya. Oke. Ya, ini juga saya lihat ada satu pertanyaan dari Pak Yohan ya, yang terlewat mungkin tadi ya. Apakah data mining bisa untuk cyber security? Seperti yang saya bilang tadi ya Pak Yohan, data mining bisa digunakan di banyak bidang. Jadi selama kita mengerti datanya, ada tujuan yang bisa kita pakai, datanya cukup, walaupun sulit pun bisa kita gunakan untuk menggali ilmu atau pengetahuan. Jadi cyber security juga bisa. Sebelumnya saya juga di cyber security ya, walaupun saya belum implement, tapi ada saya lewat Excel untuk menggunakan regression untuk mendapatkan apakah vulnerability ini kondisinya high, critical, atau medium, atau kecil-kecilan, atau low gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk cyber security juga. Apakah cukup menjawab Pak Yohan? Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Fitri Nuraini. Apakah bisa dijelaskan kembali tentang overfitting? Baik, bisa Bu. Overfitting, ini kondisi di mana uh, sebuah model itu terlalu bias ya bisa dibilang. Misalnya mungkin saya coba gambarkan ini. Lihat sini. Misalnya kita lihat dari scatter plot ini ya. Sudah kelihatan belum ya?
Halo? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, oke, thank you. Jadi biasanya kalau kita pakai regresi, kita akan menghasilkan data yang mungkin lurus atau melengkung sedikit ya. Tapi ketika kita overfitting, kemungkinan dia bakal betul-betul di titiknya. Seperti mungkin seperti ini, lewat garisnya merah, kayak tajam belokan tajam gitu, membentuk mengarah ke titik merahnya. Jadi itu kondisi di mana dia lebih bias ke trainingnya. Sedangkan ketika kita menggunakan data baru, data yang mungkin tidak sama dengan sebelumnya, itu cenderung bakal akurasinya rendah. Jadi kuningnya, misalnya kuning ini data baru, dia nggak, yang paling atasnya kuning ini kan agak jauh dari merah kan, jadi nggak bakal ketemu. Otomatis prediksinya salah atau overfit. Jadi kondisinya di mana di training data akurasinya 90%, ketika kita gunakan lagi, akurasinya akan menurun jauh, jadi 70% lah, 60%, seperti itu, Bu. Apakah cukup menjawab, Bu Fitri? Oke, ada pertanyaan lanjutannya nih. Bagaimana cara memperbaiki overfitting tersebut? Oke, untuk memperbaiki overfitting, kita bisa ini ya, ada dia men-setting stop prediksi model pada saat masa tertentu, ada dengan memperbanyak data, supaya datanya cakupannya lebih luas dan tidak terlalu spesifik uh, pada populasi tertentu, pada sampel tertentu. Kemudian ada juga kita lebih evaluasi yang lebih akurat lagi. Ada namanya cross validation, itu untuk evaluasi ya. Kita bisa cross validate dengan K-fold. Yang biasa ada hold out, ada yang juga namanya K-fold. Dan lebih jaga-jaga untuk menghindari overfitting, kita bisa menggunakan metode K-fold. Bedanya apa? Hold out itu ketika kita bagi 80-20, code-nya ya tadi, di mana code. Nah nih, ketika kita bagi 20, 80%, 20%, ini udah stagnan, udah tetap, tidak akan berubah. Tapi kalau kita pakai Kevo, dia kita misalnya 20% bagi 5, sebuah data dibagi 5, 5 kotak. Nah, ada data, ada kotak A, kotak B, kotak C, kotak D, kotak E. Yang dites itu bisa A, terus diiterasikan jadi di berikutnya dites B, berikutnya lagi dites C, berikutnya dites D, dan berikutnya dites E, sampai 5 kali iterasi. Nah, itu hasilnya bakal dirata-ratakan. Sehingga kita bisa tahu, ini enggak yang dites cuma di kotak A doang, tapi bisa di kotak B, C, D, dan E. Nah, dari situ kita bisa menemukan akurasi yang lebih baik ya, yang lebih kecil kemungkinannya overfitting. Kurang lebih begitu sih yang pernah saya terapkan. Uh, apakah cukup menjawab, Bu Fitri? Oke, mungkin cukup terjawab ya. Oke. Oke, untuk sesi Q&A-nya mungkin kita tutup dulu sampai sini. Eh, bagi yang mau request untuk sertifikat bisa juga eh, tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di kolom chat. Dan jangan lupa ya untuk join juga ke grup anggota IAIS di form pendaftaran berikut. Nah, mungkin kita masuk ke ini dulu ya, sesi foto bersama dulu ya sebelum kita tutup untuk sesi kali ini. Boleh bagi peserta yang belum memasang background IAIS, boleh memasang background IAIS dulu. Saya kirim kembali untuk backgroundnya, ada di kolom chat. Dan bagi yang belum open cam, boleh nih open cam dulu nih, kita foto-foto bersama dulu. Oke.
Oke, ada pesan dari Bu Indrayani, ada bocoran untuk tanggal 18 webinar IAIS selanjutnya nih tentang Cloudera Machine Learning dan LLM for Enterprise. Jangan lupa join ya. Dan join juga grup IAIS Data Science Series. Oke, untuk masih banyak nih yang belum open cam. Boleh open cam. Oke, mungkin oke, masih ada. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Oke, udah semua. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join ke dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Semoga kita bisa sharing lebih lanjut ke depannya nih. Jangan lupa juga untuk tanggal 18 nanti ada webinar lagi. Jangan lupa join ya. Bisa untuk jadi anggota IAIS terlebih dahulu dengan mengisi form yang ada di kolom chat ini nih. Dan jangan lupa juga bagi yang ingin memesan sertifikat dari webinar hari ini, bisa juga mengikuti langkah-langkah yang ada di kolom chat ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jeki Lim. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yo, Bu terima kasih Indrayani. ya Pak semua Jeki, ya. Pak Ya, Frans, terima kasih. Pak William, Yo. dan Terima kasih semua Pak yang Ika. hadir. Ya, terima kasih semua sudah hadir. Terima kasih Pak Jeki, Pak Eka, Bu Indrajani. Ya. Oh iya, mari Pak Pak Lukas, Lukas. terima Terima kasih kasih. ya. Pak William, makasih juga ya. Terima Teman-teman kasih semua. Pak Pak Lukas. William, Pak Jeki.